Angels, welcome back to my YouTube channel, Semamika Tarot. Kali ini kita akan membacakan dari requestan dari salah satu kalian yang ingin dibacakan mengenai hubungan LDR, long distance relationship, itu hubungan jarak jauh. Dan kalian pun bisa coba untuk membacakan hubungan kalian ya, yang memang sekarang lagi zamannya pandemi dan kalian agak-agak nggak jarang ketemu. Jadi di sini kita lebih kepada fokuskan hubungan jarak jauh sih ya. Jadi kalian bisa memilih crystal healing nomor 1. This is free to use in your videos. 3 dan 4. Jadi di sini kalian bisa mencoba untuk memilih dengan memfokuskan energi pasangan atau siapapun orang yang ingin kalian bacakan. Jadi kalau misalkan kalian mau request video baru untuk selanjutnya, kalian bisa coba untuk komen saja di bawah ini. Terima kasih Angels. Hai kalian yang memilih crystal healing nomor 1. Jadi di sini kita coba untuk melihat hubungan aliran kalian, pesannya. Di sini ada 8 of Pentacles, 8 of Cups, Ace of Roads, ada 9 of Cups. Di sini kalian bisa melihat juga kapan kalian bisa bertemu ya, hubungan jarak jauh. Page of Wands, The Chariot, Justice, Make the Effort, okay, Soulmate, Romantic Feelings, Break the Chain, dan juga ada kartu Leap. Oke, aku coba untuk beresin dulu agar kalian bisa melihat semua kartu. Oke, di sini kalian bisa melihat dalam kartu, kita bacakan bersama-sama bagaimana hubungan kalian, pesannya, begitupun kapan kalian bertemu. Jadi aku lihat memang hubungan kalian ini, hubungan energinya adalah soulmate. Yes, this is your soulmate. Jadi energinya sudah sangat besar untuk kalian bersama, dan memang kartu soulmate di sini energi yang sangat kuat. Oke, kalau misalkan pun ya kita lihat dari pesannya, soulmate di sini yang aku pikir itu nggak hanya satu orang pastinya. Kalau misalkan kita berpikir soulmate hanya satu orang, itu nggak mungkin, karena kita bisa saja divorce, cerai, atau kehilangan orang yang kita sayangi, namun bisa mencoba untuk mempertemukan lagi orang yang lebih tepat. Dan kartu soulmate energy di sini adalah kartu dimana energi kalian udah bukan main-main lagi. Jadi kartu yang mana sangat menekankan hubungan kalian untuk lebih mendekatkan diri, hati ke hati, belahan jiwa. Dan memang di sini aku lihat energi di antara kalian berdua adalah energi yang lagi sedang fokusnya untuk bekerja keras ya. Dari 8 of Pentacles di sini memang agak sibuk dan juga fokus pada diri sendiri, fokus akan karir dengan pencapaian dalam kehidupan, sehingga kadang-kadang cuek. Di sini maksudnya bukan cuek di antara dia atau kalian, tapi cueknya di sini karena tidak bisa mensampingkan suatu hal yang memang harus dijalani. Dan di sini pun kalian harus benar-benar ngerti keadaan, karena butuhnya support, kepedulian. Jadi kalau misalkan kita terlalu berpikir yang macam-macam, yang negatif, padahal mah dia lagi melakukan suatu hal yang benar-benar dia kerjakan untuk diri dia, bahkan untuk kalian juga, sehingga kita harus memberikan positive energy kepada diri dia juga. Dan memang di sini udah ada break the chain dan juga 8 of Cups. Oke. Di sini 8 of Cups itu adalah water energy ya. Pisces, Cancer, and Scorpio. Dan break the chain. Di sini gambarannya adalah memang hubungan kalian yang aku lihat, hubungan yang kadang-kadang tuh bisa dikatakan gak bisa bersama. Dalam artian putus nyambuk, atau energi yang
kadang-kadang datang, kadang-kadang juga dia kembali lagi karena masih belum mengerti keadaan. Kalau misalkan kalian benar-benar orang atau dua pasangan yang memang dipersatukan, sudah ada suratannya bersama, tapi karena memang masih mengeksplor, masih mencoba untuk mencari jati diri, mencari kebenaran akan keyakinan diri kalian, kalian masih meninggalkan, masih mencoba untuk membalikan badan sehingga nanti balik lagi. Jadi energinya adalah putus nyambung. Dan sekarang waktunya, energinya yang sekarang sudah mau memutuskan tali rantai yang membelenggu dalam hubungan, karena kalian mau mencoba untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki keadaan sehingga gak hanya terikat dalam artian tuh gak yakin, karena di sini sudah ada keyakinan yang sangat tepat bahwa inilah orangnya, ini adalah pasangan yang sudah dicari-cari. Dan memang di sini kalian masih bisa dikatakan make the effort, memberikan upaya yang besar terhadap pasangan, memberikan upaya yang besar terhadap hubungan, karena cinta yang besar adalah cinta yang bisa melangkah dari awal, melangkah satu demi satu lantai yang ingin kalian panjat sehingga ke atasnya mencapai kesuksesan akan hubungan dan kesuksesan akan pasangan dan juga bisa dikatakan kehidupan. Karena di sini kalian mau mencoba untuk mengangkat derajat satu sama lain, menaikkan level yang aku lihatnya memang sungguh upaya yang sangat besar agar hubungan ini bisa ke arah yang lebih tingkatannya besar. Dan di sini aku lihat passionnya, hasratnya sangat besar, dan juga memang ada kartu The Chariot yang aku lihat memang kalian bakalan bertemu, yang mana kalian memiliki perjalanan yang akan dipertemukan dan juga diperlihatkan lagi bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang membuat kalian semakin bergairah dalam artian keharmonisan jiwa raga yang bersama. Dan memang aku lihat cintanya sangat besar di sini, kasih sayangnya sangat besar, dan lagi di sini juga memang sangat romantis. Yes, these are real and worth exploring. Memang hubungannya sangat romantis walaupun banyak belenggu, banyak kejadian-kejadian memang kurang mengenakan. Ini adalah suatu ujian dalam hubungan, tapi kalian bisa menjalaninya secara keharmonisan. Ya, dari yang aku lihat dari pesannya. Oke, di sini ada kartu Justice. Ini adalah Libra energy dan The Chariot Cancer energy. Oke, Justice dan Chariot. Jadi kalian masih mau menyeimbangi keadaan kalau misalkan pertemuan ini ya, yang sebelumnya sudah aku jelaskan. Jadi sebelum kalian mencoba untuk bertemu, kalian mempertimbangkan keadaan. Yang satu mempertimbangkan pekerjaan, yang kedua mempertimbangkan akan kondisi keadaan yang sekarang. Jadi saat sudah diperlihatkan, sudah jelas kalian akan benar-benar bertemu, dan memang pertemuan ini yang sangat ditunggu-tunggu di antara kalian berdua. Jadi memang lagi melirik-lirik, jadi mau planning ya, merencanakan kondisi yang tepat kapan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ditanya kapan sih Mega kalian benar-benar bertemu? Oke, di sini aku mau coba lihat ada banyak kartu 8. Ya. Ada kartu 8. Jadi banyaknya signifikansi dua kartu ini bisa jadi di bulan ke-8 atau tahun ke depan, bisa ya 8 bulan ke depan. Oke. Dan lagi di sini ada kartu 9. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kita hitung 9 dikurangi 8 itu 1 tahun ke depan, atau bisa jadi di bulan ke-8. Dan memang di sini energinya butuh waktu yang benar-benar konsisten akan keadaan yang ngebuat kalian benar-benar bertemu, karena
yang dari kartu effort di sini, upaya sangat besar akan pertemuan untuk kalian. Jadi jangan sampai menyerah dari keadaan dan kondisi yang sekarang ini. Dan pesannya untuk hubungan kalian, ada kartu leap, you go first, the universe will catch you. Yang artinya jangan sampai takut. Jangan sampai takut keadaan. Misalkan di sini lagi yang kita bacakan, kondisinya masih di corona ya. Tapi memang lagi mencoba untuk normal lagi. Dan kartu di sini, alam semesta akan selalu bersama kalian. Kalian adalah alam semesta. Dan alam semesta akan membantu hubungan kalian semakin ke arah yang sangat besar kalau misalkan kalian bisa berharap dan meyakinkan, ditambah dengan mencari upaya yang sangat besar, karena memang energi di sini adalah energi yang sangat kuat. Kalian adalah soulmate, kalian benar-benar sudah ada takdirnya bisa bersama. Maka pertemuan itu akan cepat yang aku lihat, dan kalian pun jangan sampai putus asa akan hubungan ini, terus berupaya yang besar. Itu sih yang aku bisa melihat. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan juga push the notification button di bawah. Jadi kalau misalkan kalian tekan push the notification, kalian akan ada notifikasi yang akan ada di ponsel kalian. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye. Hai kalian yang memilih Crystal Healing nomor 2. Di sini kita akan melihat hubungan LDR, jarak jauh, pesannya, dan kapan sih kalian bisa bertemu. Di sini ada Seven of Pentacles, ada kartu Strength, kekuatan, Knight of Cups, ada kartu Judgment, the High Spirit, Temperance, Six of Pentacles. Wow, ada kartu Engagement. Kartu 2, Finance and Career, Deception. Ya, bisa kalian lihat untuk Star Mother and Play. Di sini kita melihat bagaimana hubungan kalian, pesan akan hubungan LDR, long distance relationship, dan kapan sih bisa kalian bertemu. Jadi aku lihat dari energi di sini kita bisa bersama-sama untuk membacakan kartu di mana yang sangat besar kasih sayangnya. Aku lihat di sini Knight of Cups. Ini adalah Pisces, Cancer, and Scorpio energy. Dan memang di sini karena kita general reading ya, ini bisa cewek bisa cowok, tapi lebih kepada cowok sih ya, energinya yang sangat mencintai, yang sangat mengasihi, dan sangat juga mencoba untuk menginvestasikan waktunya dia, perasaannya dia terhadap hubungan ini. Dan memang awal mula dia tidak bisa merasakan hal yang sangat sempurna atau bisa katakan serius di sini, karena awalnya memang dia mencoba untuk main-main dulu, play, have fun, celebrate, don't be serious. Dan memang dia awalnya nggak terlalu mau dibawa serius akan hubungan ini. Ditambah dengan jarak di antara kalian, dia merasa masih belum bisa. Tapi saatnya waktu kalian bersama, kalian mencoba untuk berkomunikasi, dan kalian sudah tahu lebih dalam karakteristik satu sama lain, dia merasakan bahwa ini waktunya yang sangat tepat untuk ke arah yang lebih serius. Jadi kalian bisa dikatakan dia akan mencoba untuk mengkomunikasikan ke arah-arah yang lebih kepada pernikahan atau pertunangan. Dan di sini memang dia sudah ada rencana tersebut, karena dia sudah melihat bahwa energinya adalah Star Mother. How can you mother yourself? Di sini dia udah melihat energi kalian seperti ibu, keibuan, bisa mencintai dia dan menyayangi dia, begitupun kepada anak-anaknya. Jadi memang di sini karena general reading yang aku ingatkan lagi, di sini dia sudah mempercayai bahwa inilah orang yang bisa mencoba untuk bertumbuh ya, karena kan kalau misalkan setiap hubungan bertumbuh bukan begitu saja.
agar kehidupan dijalaninya dengan cara ketenangan, kenyamanan. Dan inilah orang yang bisa mampu membesarkan anak-anaknya dia di kedepannya hari. Dan memang kalau misalkan dari kartu Star Mother di sini, ibunya dia tuh sudah setuju sekali, sudah suka dengan energinya kalian. Dan dia mencoba untuk mengeksplornya ke arah yang lebih serius. Walaupun memang di sini masih banyak energi yang bisa dikatakan membingungkan. Karena ada Eight of Cups ya. Di sini balik lagi Pisces, Cancer, Scorpio energi. Jadi perjalanan kehidupan harus dipilih, dimana bisa dikatakan karir atau mau dikatakan harta dulu yang dicari, atau memang butuh kasih sayang dengan pasangan. Jadi banyak pemikiran kabutan sehingga kadang-kadang suka salah arah ya. Tapi di sini kalian bisa mencoba untuk menolerir, mencoba untuk memberikan jalan saat dia lagi kesusahan mencari keputusan. Dan kalian pun bisa memberikan waktu saat dia mencoba untuk berpikir mana yang harus dia ambil. Karena keputusan harus benar-benar diambil melalui proses yang sangat serius juga. Ini maksudnya apa, Mega? Ini maksudnya adalah pilihan hidup dari karta. Karena takut kalau misalkan salah pilih. Takut dimana salah arah ya. Dan kartu Strength, kartu Leo energi, Leo di sini kalian bisa melihat dari energinya di sini, mencoba untuk menenangkan lagi, mencoba untuk mensupport, mempedulikan bahwa amarah, emosi atau secara emosional ya pasti adalah waktunya di sini. Tapi yang aku lihat sih kalian sih ya, di sini yang kalian coba untuk baca, yang bisa jadi airnya, mencoba untuk menenangkannya saat dia lagi kehilangan arah tadi. Dan memang dari kartu deception, kartu kebohongan, sama diswearing false self-max in the relationship, ini maksudnya adalah kartu dimana masih belum banyaknya keterbukaan. Jadi di sini kalian gak usah takut, waduh di sini kebohongan semua dong, nggak jujur semua. Enggak, maksudnya bukan seperti itu. Di sini adalah keadaan dimana takut. Dia di sini takut kalau misalkan terlalu terbuka, nanti yang ada kalian terbawa suasana sehingga kalian kedua-duanya nggak bisa ada yang konsisten. Jadi dia terkadang memang nggak terlalu jujur, nggak terlalu terbuka karena dia berpikir terhadap energi kalian. Di sini ada kartu The High Parrot, Pisces energy. Jadi memang masih banyak keputusan yang harus diambil sehingga dia masih belum bisa membuka secara lebih langsung. Tapi tolong ya, diberikan kepercayaan untuk dia. Pasti waktunya dia sudah siap untuk terbuka, membuka semuanya, isi hatinya, dia akan membuka itu. Karena memang harus bisa mencoba menyesuaikan diri. Di sini ada kartu Temperance, Sagittarius energy. Ya, benar-benar menyeimbangkan keadaan, kesehatan, karena dia harus berpikir bahwa setiap hubungan yang sehat dari dalam dirinya juga yang harus diawali. Dan kartu Judgment di sini ya benar-benar sangat kuat energinya untuk kalian bersama ke arah yang lebih tinggi karena ada kartu Engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Dan di sini kartu yang benar-benar komitmen yang tinggi. Ayo, aku udah benar-benar mau ke level yang tinggi saat udah gak berpikir ke arah yang memusingkan tadi. Coba kalian arahkan dalam artian tunjukkan bahwa kalianlah orang yang tepat untuk mengkomitmenin ke arah yang serius. Karena terkadang dia masih mencoba untuk memutuskan yang mana yang tepat untuk dia. Dan aku lihat memang dia sudah melihat kalian ke arah yang
tingkatannya yang lebih tinggi, karena kartu engagement di sini pertunangan adalah kartu yang level komitmennya sangat tinggi. Namun sebelum itu hal terjadi, di sini ada finance and career, ditambah dengan Six of Pentacles, keuangan, ya, pundi-pundi, finance and career, financial issue or factor in your love life right now. Jadi memang sekarang lagi ada isu problem, masalah di mana keuangan. Dia berpikir keuangannya masih belum bisa dikatakan stabil. Karena dia mau mencoba untuk menstabilisasikan diri dia dan juga keadaan kehidupan. Karena dia takut kalau misalkan dia tidak bisa memberi hal yang benar-benar tepat untuk kalian. Dan inilah yang mana dia masih dikatakan menutupi segala halnya. Dan pasti ya di sini kita sebagai pasangan harus bisa benar-benar tahu kondisi dan jangan sampai kayak yang memaksakan bahwa kalau misalkan masih belum bisa disempurnakan hubungan kalian ke level yang tinggi tadi, pasti kalau misalkan sudah ada waktunya yang tepat, komitmen ini akan terjadi. Ya, kalau ditanya Mega, kapan kalian akan bisa bertemu? Jadi aku lihat di sini ada 7 dan juga ada kartu 8. Ya, di sini juga ada kartu 6. Oke. 6, 7, 8. Kalau misalkan aku lihat memang di sini 8, 7, 1, 1. Semua ada 1, 1. 8 dikurangi 7, 1, 7 kurangi 6, 1. Jadi memang bisa dikatakan tahun depan bisa kalian bertemu, atau bisa dikatakan di sini di bulan ke-6. Itu paling awal, bulan ke-6, 6 bulan ke depan atau 6 bulan ke-6, karena memang banyak energi 1. Bisa jadi 1 tahun ke depannya kalian akan bisa dipertemukan. Dan dipertemukannya juga ke level yang komitmennya sangat tinggi. Saat pertemuan kalian dihubungkan dan dipersatukan, ini menjadikan keharmonisan lagi terhadap hubungan kalian bersama. Itu yang aku bisa bacakan untuk kartu yang nomor 2. Jika kalian suka video ini, kalian bisa bantu untuk like dan komen di bawah kalau misalkan kalian mau ada video selanjutnya, subscribe, dan coba untuk notifikasikan, jadi kalau misalnya ada video baru kalian ada notifikasi dari HP kalian. Itu yang bisa aku bacakan, semoga bermanfaat. Thank you guys. Hai kalian yang memilih Crystal Healing nomor 3. Jadi di sini kita coba untuk membacakan membacakan bagaimana hubungan LDR kalian atau jarak hubungan yang ada di antara kalian, kapan kalian akan bertemu juga. Di sini ada, Ten of Swords, ada King of Swords, jadi kalian bisa melihat dari energi dari kartu satu-satu, dan ada Ace of Cups, ada King of Swords, Knight of Wands, Ace of Swords, Eight of Swords juga di sini. Sini banyak, air energy, attraction, worth waiting for, let go of control issue, yes, dan protection. Wow, energinya sangat kuat sekali ya di sini. Air energy, ada Gemini, Libra, and Aquarius, karena ada kartu Ten of Swords dan juga ada kartu Eight of Swords di sini. Wow, banyak sekali nih, ada King of Swords juga dan Ace of Swords. Ini pedang ya, pedang. Itu air energy, Gemini, Libra, and Aquarius. Jadi kalau misalnya kita bacakan, memang hubungan yang bisa dikatakan hubungan yang sangat berat sekali. Jadi memang kalian hubungan jarak jauh yang ngebuat kalian kadang-kadang menderita, atau dalam artian sedih, kesedihan. Terkadang memang bisa dikatakan sangat sakit dan kalian seperti nggak tahu harus berbuat apa dalam hubungan ini. Banyak sekali ujian yang harus kalian benar-benar tempuh dalam hubungan kalian. Bisa jadi di sini
ketidakpercayaan diri juga, sehingga adanya keraguan. Jadi begini loh, saat kita ragu akan hubungan dan banyaknya permasalahan yang masih belum bisa memaafkan pasangan, apapun itu kesalahan akan di masa lalunya, di sini akan menggoyahkan hubungan, sehingga hubungan yang dijalani bisa dikatakan stagnan, begitu-gitu saja, kurangnya siraman kasih sayang. Dan aku lihat memang di sini banyak faktor-faktor dari luar. Ace of Cups. Banyak orang yang masuk dalam hubungan kalian di sini sehingga tidak bisa membuahkan kepercayaan akan kasih sayang. Jadi di sini aku bukannya maksudnya membuat kalian takut, kalian jadinya merasa putus asa akan hubungan ini. Dari bacaan di sini, kita bisa memberikan kepositifan akan energi hubungan untuk lebih memperkuatkan diri, memperkuatkan hubungan agar itu tidak terjadi. Jadi memang suratan sudah ada dari alam semesta agar hubungan kita bisa dikatakan levelnya ke tingkatan yang pernikahan atau pertunangan ataupun malah kehancuran. Namun di sini kita bisa mengantisipasi agar hubungan tersebut bisa kita kelola lebih jauh, agar bisa lebih erat. Karena aku lihat banyak tantangan yang muncul dalam hubungan. Orang-orang baru, orang-orang yang bisa dikatakan mengalahkan energi kalian sehingga kalian bisa jatuh kembali. Kalau misalkan dikatakan memang, sorry saja, ini adalah toxic. Hubungan yang sangat beracun yang bisa kalian bisa dikatakan membuat kalian sedih terus. Tapi di sini kalian gak usah takut. Di sini masih ada passion ya, masih ada hasratnya untuk kalian berjuang. Karena ada Knight of Wands dan Age of Swords. Jadi aku gak bisa menjudge hubungan kalian beracun dan segalanya kalau misalkan gak dalam diri kalian berdua untuk memperjuangkan. Dan aku lihat di sini memang kalian mau mencoba memperjuangkan agar api yang membara. Di sini Wands ya, kalian bisa melihat di sini Wands dan juga King of Swords. Ini adalah fire energy, Aries, Leo, and Sagittarius. Aries and Leo and Sagittarius, kalian memiliki hasrat dan mau mencoba untuk menjadi baru, mencoba untuk menutup bab yang lama menjadi bab yang baru sehingga kalian bisa lebih tenang ya, energinya bisa mencoba untuk nggak terlalu menyala-nyala. Saat kita emosi, manusia pasti normal ya, ada keemosian jiwa diri saat tidak ada pertemuan atau jarak jauh di sini. Tapi jangan sampai saat kita mengucapkan suatu hal, itu malah memperburuk kondisi keadaan. Karena lidah bisa jadi setajam pedang, sword. Jadi harus berpikir, harus bisa dikatakan menarik ulang dulu sebelum kalian berpikir atau berkomunikasi. Karena di sini kalian masih, yang aku bilang kata tadi, attraction, ketertarikan, masih mencintai, masih dikatakan berbunga-bunga. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi jangan sampai kalian berpikir ke arah yang lebih jauh sekali sehingga kalian tidak menikmati zaman yang sekarang atau keadaan yang sekarang. Jadi yang aku bilang tadi, pesannya di sini coba untuk membenahkan diri, memproteksi kembali, protection, call back, power cut, the cords, your soul right. Jadi memang harus bisa memproteksi hubungan agar orang baru yang banyak datang ini, pria-pria atau wanita, siapapun itu yang energinya tidak bisa datang dan juga malah menghancurkan keadaan. Dan di sini ada let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Jadi memang jangan sampai juga ada control issue. Saat yang aku bilang tadi di awal, hubungan yang bisa dikatakan
banyak cobaan ujian dan juga maksudnya di sini adalah tingkatan kepercayaannya masih kurang dan malah jadinya menyusahkan diri dan menyusahkan pasangan, atau bisa dikatakan terlalu memproteksinya, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, malah nggak percaya dan seperti dikurung. Itu nggak perlu, nggak bisa seperti itu juga, karena kalian harus menjalaninya secara natural, secara normal saja. Dan coba untuk menerapkan kepercayaan terhadap pasangan. Kalaupun memang ada orang baru atau energinya baru di sini, bisa dikatakan coba terbuka. Jangan sampai terlalu menutup-nutupi. Dan ya, kalian masih bisa dijalani. Aku lihat hubungan jarak jauh ini masih bisa dijalani kalau misalkan kalian sudah mengkomitkan diri bersama. Dan aku lihat dari dirinya juga sudah mau mencoba untuk memproteksi diri agar tidak ada kekacauan yang kedepannya terjadi. Jadi enjoy saja, yang tadi aku bilang, enjoy saja perjalanan kalian sekarang, keadaan kalian yang sekarang. Dan memang dari energi atau kartu words awaiting for di sini, divine timing is at work in your love life. Jadi memang penungguan. Kalian memang energinya sedang menunggu, dia pun sedang menunggu di mana akan ada pertemuan di sini. Memang kalau misalkan ditanya, apakah akan ada pertemuan di sini, Mega? Iya, aku lihat memang ada pertemuan. Pertemuan di sini, pertemuan yang bisa lebih memproteksi, karena aku lihat kita balik lagi proteksi di sini. Di sini memproteksi lebih kepada mengkuatkan mengkuatkan energi akan hubungan dan pasangan. Tapi ingat lagi, proteksinya jangan sampai berlebihan. Karena kalau misalkan yang berlebihan itu tidak baik. Dan kalau misalkan ditanya, Mika kapan kita bisa bertemu? Oke, di sini untuk pertemuan di antara kalian ada 10 of Swords, ya. Tapi pertemuannya agak, ya yang aku bilang tadi, bisa memproteksi atau mencoba untuk mengkuatkan keadaan, tapi juga agak menyedihkan juga, agak membuat perasaan tuh kacau. Tapi itu nggak usah difokuskan, ya. Ini agar mencoba untuk membenahkan diri saja, agar hal itu tidak terjadi. Kalian dibuatnya senang-senang saja saat pertemuan tersebut. Dan kalau misalkan ditanya kapannya tepatnya, di sini ada 10 dan 8. Itu adalah 2. Jadi bisa 2 tahun, ya, paling lamanya, dan juga bulan kedua atau 2 bulan ke depan. Di sini adalah 2. Memang kalian di pertemuannya antara angka yang kedua. Itu yang aku bisa coba untuk jelaskan, dan mudah-mudahan saja energinya bisa berubah sehingga perubahannya malah energi yang positif terhadap hubungan kalian. Kalau kalian suka akan video ini, kalian bisa like video ini, juga subscribe dan push the notification button di bawah. Jadi kalian bisa tahu notifikasi kalau misalkan ada video yang baru. Terima kasih guys. Hai kalian yang memilih Crystal Healing nomor 4. Last but not least, terakhir tapi tidak terakhir. Oke, agar lebih cerah ya. Di sini apa yang akan kalian dapati dari hubungan pesannya, ya, hubungan jarak jauh, dan kapan sih kalian akan bertemu? Di sini ada kartu The Star. Star di sini. Ada kartu Two of Swords, oke. Ada Seven of Pentacles. Ada The Hierophant. Dan di sini ada Eight of Cups, Nine of Wands, Six of Cups. Okay, past life relationship. Past life relationship, heart-to-heart conversation. You deserve love. Take a break, dan soul family. Oke, di sini apa pesan hubungan jarak jauh di antara kalian? Dan juga sebenarnya kapan sih kalian akan bertemu? Jadi aku lihat di sini hubungan kalian
pesannya ya. Kalian sudah ada mimpi. Di sini ada kartu The Star, Aquarius Energy. Jadi kartu di mana kalian sudah menanamkan. Jadi apa yang kalian tanam nanti akan tumbuhlah impian tersebut, perwujudan yang kalian memang sedang harap-harapi sekarang. Dan jangan sampai impian yang sudah kalian tanam hilang begitu saja kalau misalkan tidak ada airnya. Airnya di sini maksudnya apa? Pasti setiap hubungan ada aja ujiannya, ada saja lika-likunya. Dan di sini ada Seven of Pentacles. Ada kartu di mana Earth Energy, yaitu adalah Taurus, Virgo, and Capricorn. Dan aku lihat memang pertumbuhannya agak lambat dalam hubungan kalian, ya. Lambatnya di sini kalian gak mau terburu-buru dalam kondisi, ya. Sorry, aku coba untuk agar kalian bisa lihat. Dan kita balik lagi di sini, dan aku lihat pertumbuhannya akan impian tersebut akan berlanjut kepada hal yang benar-benar kuat, tapi sebenarnya masih ada ketakutan pada pasangan, pada diri sendiri. Ya, Nine of Wands di sini masih ada ketakutan jika ini nggak bakalan terjadi terhadap hubungan kalian. Jadi jangan sampai ada keraguan akan hubungan, karena saat kalian atau menanamkan keraguan akan hubungan atau pasangan, nanti malah yang ada terbawa ke dalam alam sadar kalian, dan itu akan membuat sebuah kegelisahan dan keraguan yang mana tidak terjadi impian tadi. Dan lagi di sini kalau misalkan dilihat memang kasih sayangnya sangat besar ya. Six of Cups di sini. Ini adalah kartu Pisces, Cancer, and Scorpio. Kalian sangat menyayangi dan juga murni dalam hati. Ketulusannya sangat besar di antara kalian, dan memang hubungan yang memang udah lama, bisa dikatakan sudah lama, tapi gak mau terburu-buru. Walaupun kalian memang mau mengkomitmenin, sudah ada ucapan atau omongan dan impian akan komitmen tersebut, karena sudah ada kuncinya. Kuncinya ada di antara kalian, udah ada 2 kuncinya, tinggal kalian mau dibawa kemana pun akan selalu bersama. Ikatannya sudah ada ikatan yang memang sangat berarti bagi kalian, dan kalian juga sangat berarti. Ini The Hierophant Taurus ya, Taurus Energy. Namun memang kalau bisa dilihat, terkadang ujian tersebut juga datangnya terhadap masa lalu, keraguan akan masa lalu, atau ada momen atau ada seperti riwayat di mana hubungan kalian agak bergejolak akan kehadiran orang masa lalu atau peristiwa masa lalu, sehingga masih bisa dikatakan menutupi komunikasi atau kebenaran yang ada, sehingga di sini harus berhati-hati. Kalian harus bisa mengkomunikasikan. Jadi ini bisa di antara kalian berdua. Akan adanya masuknya atau munculnya orang masa lalu atau peristiwa masa lalu yang akan datang. Yang aku bilang tadi, heart-to-heart conversation, honesty discuss your feeling each other. Jadi kalian harus mendiskusikan secara hati ke hati. Di sini bisa dikatakan kan kalau misalkan setiap pasangan hubungan akan ada di mana selalu ada komunikasi ya. Pasti itu ditambah dengan kalian lagi dengan keadaan hubungan jarak jauh. Kalau misalkan malah kurang atau tidak banyaknya komunikasi, ini akan juga mengolengkan dari hubungan ini. Jadi harus benar kejujuran yang didiskusikan jika ada siapapun itu yang muncul. Ya. Siapapun yang muncul nantinya. Dan jangan sampai di sini ada Eight of Cups dibalikan begitu saja. Dan aku lihat memang sebenarnya dia pun sudah move on, kalian sudah move on dan mencoba untuk ke hal yang baru. Tapi kondisinya juga di sini memang
orang ini yang masa lalu ini sangat kuat. Oke, untuk pesannya di antara kalian, take a break. Life work, not a session, biar kalian bisa baca, get off the treadmill. Jadi maksudnya apa? Take a break. Terkadang kalau misalkan lagi ada emotional, ini lebih kepada pesan saja ke depannya ya. Saat ada emotional atau perasaan yang bergemuruh dalam hati, kita boleh bisa mencoba untuk mengkomunikasikan memang, tapi terkadang juga kita harus bisa mengerti keadaan untuk memberikan waktu sejenak untuk berpikir dan mengintrospeksi pada diri sendiri. Begitupun dia dengan cara kepercayaan juga yang ditanamkan. Dan di sini kalau misalkan di energinya soul family, call in your tribe, you don't have to do it alone. Kalian gak hanya sendiri, kalaupun memang keadaannya kalian lagi coba untuk sendiri demi sendiri dulu, karena kalian memiliki keluarga di sini. Jadi di keluarganya dia juga sudah senang dengan kehadirannya kalian dalam kehidupannya dia, dan begitupun sebaliknya, sebenarnya keluarga kalian juga sudah senang kehadirannya dia dalam kehidupannya kamu. Jadi kalaupun memang ada permasalahan, harus tahu waktunya, bisa memberikan waktu untuk me time. Me time adalah waktu dimana sendiri demi sendiri. Walaupun kalian lagi dalam keadaan hubungan jarak jauh, kalian harus tahu kalau misalkan pasangan dan kalian pun butuh waktu untuk menyendiri, untuk menenangkan hati, untuk menenangkan keadaan sehingga bisa lebih lanjut lagi. Karena balik lagi, kalian sudah ada perasaan yang nyaman dan perasaan yang bisa menenteramkan hati satu sama lain. Ya, karena kalian pun deserve love, pantas mendapatkan cinta, dan cinta ini memang murni untuk hati ke hati bagi kalian. Jangan sampai menutupi mata batin kalian dan hati kalian sehingga selalu menutupi keadaan komunikasi tersebut. Ya, komunikasi lancar boleh. Komunikasi masih agak tersendat, gak apa-apa kalau misalkan itu butuh waktu untuk sendiri demi sendiri, dan waktunya pun gak akan lama yang aku lihat. Jadi kalau misalkan ditanya, Mega, kapan kita bisa bertemu? Dan intinya seperti apa maksudnya dari pesan ini? Aku lebih kepada intinya dulu kali ya. Intinya, hubungan kalian akan banyak di energinya orang masa lalu atau keadaan masa lalu yang akan selalu datang. Kalian gak usah ragu, kalian gak usah takut akan keadaan, karena kalian kasih sayangnya masih ada, dan keluarga kalian sangat mencintai satu sama lain keadaannya. Mimpi kalian akan bisa bersama lebih lanjut, dan itu akan terwujud secara komitmen yang besar, tapi memang tidak terburu-buru. Oke, untuk kapan kalian akan bertemu? Di sini kita hitung bersama-sama. Di sini ada 7. Oke, 7. Ini apa ya? Oke. 2, 2, 7, 2, 8, 9, 6. Oke. Aku lihat di sini lebih kepada energinya yang berpusat. Di sini bisa jadi 2, paling lama 2 tahun, dan 7, 5. Di sini bulan ke-5, 5 bulan, dan 7 bulan ke-7, 5, 7. Di sini aku nggak bisa mencoba untuk mengkonsistenin kapan benar-benar toh, karena kenapa? Energi bisa berubah-ubah dan keadaan bisa berubah-ubah. Namun semoga saja energi tersebut dipercepat dan alam semesta ini akan sembuh dan ada di antara kalian selalu. Itu yang bisa aku bacakan untuk hubungan kalian. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, please like dan juga subscribe, dan turn on the notification. Saat ada video baru, kalian akan ada notifikasi yang akan mengingatkan kalian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ciao.